Para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai SPIP dan penerapannya di era modern. Sebagaimana diketahui, SPIP kita mengadaptasi dari KOSO Internal Control Framework tahun 1992. Sudah agak lama memang, dan KOSO Internal Control Framework yang terbaru pun sudah terbit, yaitu tahun 2013. Tetapi baiklah, kita akan membahas saat ini SPIP dan peranannya di era modern sesaat lagi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, KOSO peraturan SPIP yaitu PP 60 tahun 2008 diturunkan dari KOSO tahun 1992 yang sekarang sudah dirubah menjadi KOSO. Ada penerbitan yang terbaru yaitu KOSO 2013. Definisi sistem pengendalian intern menurut KOSO 1992 adalah suatu proses yang affected by Board of Directors, by entities Board of Directors, Management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in the following categories: effectiveness and efficiency, reliable of financial reporting, and compliance with applicable law and regulations. Itu definisi yang diberikan oleh KOSO 1992 yang diadaptasi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sementara itu, PP 60 Tahun 2008 menyebutkan definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Jadi ada berbagai macam adaptasi di sini karena ternyata PP 60 tahun 2008 itu juga tidak semata-mata mengambil dari KOSO Internal Control Integrated Framework, tetapi juga mengambil dari INTOSAI, Internal Control Standard dari INTOSAI. Sesuai dengan dokumen PP 60 tahun 2008 tersebut, maka SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi di bidang pertama, efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini masih sama dengan dokumen asli dari KOSO Internal Control Integrated Framework 1992, yaitu Effectiveness and Efficiency of Operation. Jadi masih sama. Kemudian yang kedua, menurut PPSPIP adalah keandalan pelaporan keuangan. Ini masih sama juga mengenai financial reporting. Kemudian pengamanan aset negara atau safeguarding assets, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang di KOSO pengamanan aset negara di KOSO Internal Control Integrated Framework itu tidak disebut. Penjelasannya adalah bahwa menurut KOSO 1992 sebetulnya pengamanan aset negara masuk ke dalam ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Itu definisi dan tujuan dari SPIP. Baik. Untuk selanjutnya, dalam caption nanti akan terlihat ada sebuah gambar kubus ya. Itu kubus yang sangat terkenal, yaitu kubus KOSO, yang kemudian nanti kita adaptasi saja menjadi kubus SPIP. Dalam kubus itu akan terlihat bahwa di sebelah atas kubus, sisi atasnya, ya, kubus terdiri dari ada 4 sisi yang nampak, 1, 2, 3, ada 3 sisi yang nampak, maaf. Yaitu yang di atas itu ada 4 tujuan, yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
itu ada di sisi atas kubus, ya. Kemudian di sisi kanan kubus yang tegak, itu akan ada divisi-divisi atau bagian-bagian yang menerapkan, ya, baik dari divisi sampai ke pucuk pimpinan dari organisasi, ya. Dalam hal ini maka dari mulai pejabat yang paling rendah sampai ke pejabat yang paling tinggi di sebuah organisasi pemerintahan. Nah, di depan, sisi depan kubus tersebut itu ada namanya unsur SPIP atau dalam KOSO disebut elemen, ya, elemen atau unsur SPIP. Unsur SPIP yaitu pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment dalam naskah aslinya, kemudian penilaian risiko atau risk assessment, kemudian kegiatan pengendalian atau control activity, kemudian informasi dan komunikasi atau information and communication, dan pemantauan pengendalian intern atau monitoring, ya. Jadi ada 5 unsur SPIP yang itu diturunkan langsung dari 5 unsur KOSO 1992. Para mahasiswa sekalian, mari kita masuki perincian dari masing-masing elemen atau unsur tadi. Ingat, pertama adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Mari kita masuki sub-unsur dari masing-masing unsur itu, dimulai dari lingkungan pengendalian. Sub-unsur lingkungan pengendalian yang pertama adalah penegakan integritas dan nilai etika. Sub-unsur ini menjelaskan bahwa agar sistem pengendalian intern pemerintah berlangsung dengan baik atau dengan atribut kuat, ya, itu harus diawali dari unsur lingkungan pengendalian berupa penegakan integritas dan nilai etika. Pimpinan organisasi sektor publik atau organisasi pemerintahan dari yang paling puncak sampai ke bawahan harus menjaga nilai integritas. Nilai integritas adalah berupa satunya kata dan perbuatan. Sebuah kesatuan yang utuh bahwa apa yang dikatakan itulah yang akan dikerjakan. Demikian juga mengenai komitmen atau penegakan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika harus dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi, terutama pimpinan organisasi. Nilai-nilai etika, 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, harus disusun nilai-nilai etika yang disepakati bersama, disosialisasikan dengan masif, artinya tidak ada satu anggota organisasi yang belum pernah mendengar nilai-nilai etika dan penjabarannya yang dianut oleh organisasi. Dan yang ketiga adalah bahwa etika itu harus ditegakkan. Apabila ada anggota organisasi yang melanggar kode etik atau melanggar nilai-nilai etika, maka dia harus segera diproses dan diberi sanksi dengan cepat dan keras. Itu prinsip-prinsip penerapan sub-unsur penegakan integritas dan nilai etika. Dan dalam sebuah ilustrasi yang lain, gambaran KOSO 1992 ini juga bisa digambarkan dalam bentuk piramida. Piramida di mana justru piramida yang terbawah adalah lingkungan pengendalian, kemudian di atasnya yang lebih sempit adalah penilaian risiko, lebih sempit lagi aktivitas pengendalian, dan kemudian informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern yang paling tinggi atau puncak yang merupakan paling kecil dari sebuah piramida. Nah, cara memahami gambar tersebut adalah bahwa lingkungan pengendalian adalah merupakan pondasi. Sebagaimana bayangan sebuah rumah atau sebuah piramid, pondasi adalah merupakan landasan yang harus kokoh. Tanpa landasan yang kokoh, maka piramidanya akan hancur. Tanpa lingkungan pengendalian yang kuat, maka
sistem pengendalian intern pemerintah itu akan hancur. Dengan kata lain, percuma saja kita menjalankan semua unsur pengendalian internal apabila kita tidak menjalankan lingkungan pengendalian yang baik. Nah, dari subunsur lingkungan pengendalian itu, yang paling inti, yang paling core adalah penegakan integritas dan nilai etika. Jadi sekali lagi, para mahasiswa sekalian, camkan hal ini. Penegakan integritas dan nilai etika adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan PP 60 tahun 2008. Demikian juga pada waktu kita auditor misalnya melakukan review atas sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila auditor tersebut menjumpai bahwa penegakan integritas dan nilai-nilai etika di sebuah organisasi itu tidak baik, maka dia bisa melakukan penghentian atas review dan mengambil kesimpulan bahwa harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum melakukan review terhadap unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Subunsur dari lingkungan pengendalian yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi. Subunsur ini mengandung arti bahwa apabila melakukan rekrutmen, penempatan, pengembangan pegawai, sampai ke terminasi pegawai, harus memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan dengan tepat. Ada dua hal, bukan berarti kompetensi itu harus melebihi dari kebutuhan, itu juga tidak baik. Atau tentu saja tidak boleh kompetensi itu berada di bawah standar dari kebutuhan job atau kebutuhan peran yang akan dijalankan oleh personil tersebut. Jadi, subunsur ini menekankan bahwa pimpinan dan seluruh pegawai harus berkomitmen untuk merekrut, mengembangkan pegawai dengan kompetensi yang tepat untuk tugas yang tepat. Sebagai contoh, misalnya, pelaksanaan tugas untuk mengganti lampu itu tentu saja tidak diperlukan insinyur listrik, tapi cukup orang dengan pendidikan menengah yang berkaitan dengan listrik. Itu gambaran bahwa kita tidak boleh over kompetensi dalam sebuah penugasan atau dalam penempatan personil. Karena kompetensi yang berlebihan tentu saja cost, dan cost berarti tidak efisien. Kemudian juga tentu saja kita bisa memahami bahwa tidak boleh seseorang itu bekerja atau berperan sedangkan kompetensinya berada di bawah dari peran atau tugas tersebut. Karena hal itu akan menyebabkan tugas atau peran yang akan dibawakan itu tidak akan tercapai tujuannya. Ya. Karena seseorang tentu kalau tidak kompeten, dia tidak bisa memberikan performance atau kinerja yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, kuncinya adalah komitmen terhadap kompetensi yang pas, yang tepat sesuai dengan peran dan jabatan dari personel tersebut. Subunsur berikutnya, para mahasiswa sekalian, adalah kepemimpinan yang kondusif. Dalam hal ini, kepemimpinan yang kondusif sangat diperlukan bagi tegaknya lingkungan pengendalian di instansi pemerintah. Kepemimpinan yang kondusif memberikan tone at the top atau nada dari atas, memberikan arahan yang jelas, nilai-nilai apa yang dianut oleh organisasi, nilai-nilai etika apa yang diharapkan organisasi kepada setiap anggota organisasinya, dan bagaimana komitmen akan direkrut, dikembangkan, dan dipelihara. Kepemimpinan yang kondusif akan mendorong setiap komponen anggota organisasi untuk bersama-sama
dan mencurahkan setiap daya dan upayanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang disebutkan dalam SPIP, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, kepemimpinan yang kondusif merupakan nilai yang penting dalam terselenggaranya SPIP. Apalagi dalam lingkungan budaya timur seperti di Indonesia ini, di mana model patronase sangat penting, sehingga pemimpin yang baik akan mewarnai seluruh organisasi, termasuk pengendalian internnya, menjadi baik atau menjadi tidak baik. Sistem memang penting, tapi kepemimpinan nampaknya lebih penting. Selanjutnya, subunsur lingkungan pengendalian yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Banyak struktur yang bisa dibentuk oleh organisasi. Banyak desain yang bisa digunakan dalam membentuk organisasi. Maka diperlukan sebuah pendekatan yang pas untuk menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Secara ekstrim mungkin ada organisasi yang berbentuk secara rantai komando yang ketat, ya, hierarkis, dan juga ada organisasi yang bersifat matriks yang lebih cair. Tentu saja tergantung dari tugas dan tujuan organisasi itu. Sebuah organisasi militer misalnya mungkin lebih cocok dengan struktur kendali yang kuat dari atas ke bawah dengan garis komando yang jelas. Sementara sebuah organisasi yang mementingkan inovasi, kreasi, atau organisasi yang membutuhkan kelenturan mungkin lebih cocok dengan sebuah model organisasi matriks. Jadi sekali lagi, pembentukan struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan, visi, misi, serta tujuan organisasi itu dibentuk. Para mahasiswa sekalian, kita masuki subunsur yang berikutnya. Sebelum itu, kita kembali lagi ke 4 subunsur yang sudah kita bahas. Yaitu pertama, penegakan integritas dan nilai etika. Kedua, komitmen terhadap kompetensi. Ketiga, kepemimpinan yang kondusif. Dan keempat, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang kelima adalah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Sebagaimana diketahui, dalam pencapaian tujuan organisasi, maka banyak hal yang harus dilakukan. Tentu saja dalam hal ini tidak bisa upaya-upaya pencapaian tujuan organisasi ini diserahkan hanya kepada satu orang. Karena sesuai dengan definisinya adalah organisasi adalah kerjasama dari sekumpulan orang yang bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam rangka pencapaian tujuan itu, maka perlu dilakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pemimpin tentu saja tidak bisa menjalankan organisasinya sendirian. Dia harus mendelegasikan kepada bawahannya, dan bawahannya terus sedemikian rupa membagi tugas secara sistematis dan terbagi habis, ya, dan juga adil. Nah, pendelegasian wewenang ini harus tepat. Seseorang hanya diberi kewenangan atau diberi tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Tidak bisa kita memberikan tanggung jawab kepada seseorang, tapi wewenangnya atau kewenangannya tidak diberikan. Tentu orang yang diserai tanggung jawab tersebut
akan kesulitan menjalankan atau mendeliver tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi prinsip pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat adalah wewenang dan tanggung jawab harus didelegasikan secara proper. Dan juga sekali lagi juga melihat kembali kecocokan ya, supaya sesuai dengan kompetensinya, yaitu tadi sesuai dengan prinsip atau subunsur yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Jadi wewenang dan tanggung jawab harus diberikan secara seimbang dan juga memperhatikan kompetensi dari masing-masing individu, sehingga semua upaya yang dilakukan akan sesuai dengan standar dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuannya akan bisa diyakini ya, secara wajar ya, reasonable assurance, maka tujuan organisasi itu akan dapat dicapai. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, kita sekarang memasuki subunsur ke-6 dari unsur lingkungan pengendalian, yaitu penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang sumber daya manusia. Pertama, kebijakan tentang sumber daya manusia harus disusun dengan lengkap dan komprehensif, yaitu dari rekrutmen, pengembangan, penempatan, sampai ke terminasi atau pengakhiran. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam hal penyusunan kebijakan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Pertama, harus dikomunikasikan. Pimpinan harus mengkomunikasikan kepada unit yang mengurus sumber daya manusia mengenai kompetensi yang diperlukan bagi pegawai baru. Ini dalam fase rekrutmen. Ya. Tentukan dulu kompetensi yang pas yang dibutuhkan oleh organisasi, dan pimpinan harus berperan serta dalam proses penerimaan pegawai tersebut untuk meyakinkan bahwa pegawai yang direkrut mempunyai kompetensi yang pas dengan tugas dan tanggung jawabnya setelah dia memasuki lingkungan organisasi. Ingat, kembali ke subunsur yang kedua, yaitu komitmen terhadap kompetensi. Instansi pemerintah harus sudah mulai memiliki standar atau kriteria rekrutmen yang berdasarkan kepada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku atau etika. Jadi menyangkut knowledge, skill, dan attitude. Ya. Pengetahuan atau pendidikan, skill, keterampilan, dan juga sikap atau attitude-nya. Kemudian berkenaan dengan penyusunan kebijakan sumber daya manusia ini harus disusun sebuah uraian dan persyaratan jabatan yang sesuai dengan standar. Ya. Uraian dan persyaratan jabatan yang sesuai dengan standar yang baik. Ya. Tentukanlah apa saja kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, baik hard kompetensi maupun soft kompetensi yang dibutuhkan dari seorang calon pegawai agar dia bisa berperan dengan efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian kebijakan yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah bahwa program promosi, remunerasi, dan juga mutasi pegawai harus didasarkan pada penilaian kinerja yang objektif. Jangan ada promosi yang didasarkan pada like and dislike atau ukuran-ukuran subjektif. Hal ini akan menghancurkan moral atau nilai-nilai etika yang ada di organisasi. Remunerasi juga harus disusun sedemikian rupa
sehingga dinilai atau dibayarkan sesuai dengan kinerjanya. Harus lebih besar unsur remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan kinerja. Kemudian juga mutasi pegawai harus dibuat dengan pola yang jelas dan memiliki tujuan utama adalah untuk kemajuan dan perkembangan organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Kebijakan apa lagi yang harus diperhatikan dalam rangka pembinaan sumber daya manusia ini? Para mahasiswa sekalian, penilaian kinerja harus didasarkan pada tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. Perlu diketahui, di Kementerian Keuangan, manajemen kinerja ini sudah cukup matang, sehingga penilaian kinerja diukur dari indeks kinerja utama yang diturunkan atau disusun indeks kinerja utama itu diturunkan dari mulai strategic plan atau perencanaan strategis Kementerian Keuangan, terus di cascade sampai ke level eselon yang paling rendah. Jadi harus ada inline atau alignment antara rencana strategis, perencanaan kinerja, dan penilaian kinerja. Kemudian yang penting harus diperhatikan adalah sesuai dengan tadi, sub-unsur yang pertama mengenai penegakan integritas dan nilai etika, maka nilai integritas dan etika harus masuk dalam komponen kriteria penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja tidak hanya diukur dari sesuatu yang hard, ya, misalnya pencapaian target penerimaan atau pencapaian target kuantitatif lainnya, tetapi juga termasuk penilaian kinerja menyangkut etika dan nilai integritas. Pastikan bahwa etika dan nilai integritas dari semua pegawai di-assess secara berkala dan sedemikian rupa sehingga kita bisa menjamin bahwa pegawai kita senantiasa menjaga integritas dan nilai etika. Hal yang penting berikutnya dalam sub-unsur ini adalah pegawai harus diberikan umpan balik, harus diberikan feedback dan pembimbingan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerjanya. Apabila pegawai ternyata underperform, harus diinformasikan. Anda kinerjanya di bawah standar atau di bawah target. Lakukan pembimbingan, lakukan coaching, bagaimana seorang pegawai itu bisa meningkatkan kinerjanya sehingga bisa mencapai target individu, target kelompok, dan target organisasi. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia adalah adanya sanksi disiplin atau tindakan pembimbingan yang diberikan atas pelanggaran kebijakan atau kode etik. Ingat, pelanggaran kebijakan mungkin perlu dilakukan tindakan bimbingan atau pemberian sanksi disiplin apabila menyangkut pelanggaran kode etik. Ingat, subunsur yang pertama dari lingkungan pengendalian adalah penegakan integritas dan nilai etika. Harus dipastikan bahwa ada kebijakan bagaimana memperlakukan atau bagaimana memberikan sanksi kepada anggota organisasi dalam lingkungan pemerintahan yang melanggar kode etik. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan penyusunan kebijakan ini adalah perlunya pemberhentian pegawai dilakukan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian kira-kira mengenai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, terutama berkenaan dengan penyusunan kebijakannya. Kemudian berkenaan dengan penyusunan dan penerapan kebijakan ini, perlu juga dilakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Apa yang harus diperhatikan? Pertama,
calon pegawai yang sering berpindah-pindah pekerjaan. Nah, itu merupakan red flag. Ini ada apa? Dia sering berpindah-pindah pekerjaan. Ya. Apakah karena tidak perform di organisasi sebelumnya, ataukah memang ada pelanggaran etika yang dilakukan? Nah, ini penting sekali sehingga kita bisa memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam organisasi pemerintahan adalah orang yang bersih. Kemudian standar penerimaan pegawai harus mensyaratkan adanya investigasi atas catatan kriminal calon pegawai. Itu jelas tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa kita harus cek apakah calon pegawai itu bebas dari catatan kriminal. Kemudian apabila ada referensi dari atasan sebelumnya, maka referensi itu harus dikonfirmasi. Demikian juga ijazah pendidikan dan sertifikasi profesi harus dikonfirmasi kepada organisasi yang menerbitkan. Apakah yang bersangkutan memang layak atau memang benar-benar telah menerima sertifikasi itu atau pernah mengikuti pendidikan sehingga memperoleh ijazah. Kemudian berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan SDM ini perlu juga dilakukan supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Ya. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah pimpinan instansi pemerintah harus memberikan panduan dan penilaian dan pelatihan di tempat kerja kepada pegawai. Ya. Dilakukan PKS atau pelatihan kantor sendiri untuk memastikan bahwa pegawai mampu melaksanakan tugasnya dengan tepat dan cepat, sehingga mengurangi rework atau mengulangi pekerjaan ulangan karena pekerjaannya di bawah standar atau hasilnya di bawah standar, serta mendorong untuk berkurangnya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Demikian untuk subunsur yang ke-6, yaitu penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Para mahasiswa yang saya banggakan, subunsur yang ke-7 adalah perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Dalam sebuah organisasi pemerintah harus ada satu unit atau satu unsur yang memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dari organisasi. Unit tersebut adalah aparat pengawasan intern pemerintah. Di sebuah unit organisasi pemerintah harus ada unit aparat pengawasan intern pemerintah yang independen dan melakukan pengawasan atas kegiatan instansi pemerintah tersebut. Di instansi pemerintah di Indonesia dikenal adanya Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kota. Itu semua adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas memastikan bahwa tujuan-tujuan SPIP itu bisa terjadi. Kemudian aparat pengawasan intern pemerintah itu juga harus membuat laporan hasil pengawasan setelah melaksanakan tugas pengawasan. Kemudian untuk menjaga mutu hasil pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah tersebut harus dilakukan penjaminan kualitas secara berkala melalui pelaksanaan telaah sejawat. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia telah menerbitkan serangkaian standar dan juga pedoman untuk melaksanakan telaah sejawat. Di dalam instansi pemerintah itu juga tugas dari pengawas intern tersebut juga memberikan mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan instansi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kemudian di dalam instansi pemerintah juga harus ada upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas governance atau kualitas tata kelola. Subunsur yang terakhir dari lingkungan pengendalian adalah hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Hubungan kerja yang baik
dengan instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi, dan pembenaran harus dilakukan sehingga tercipta mekanisme saling uji yang baik sehingga akuntabilitas instansi pemerintah bisa terjaga. Instansi pemerintah harus memiliki hubungan yang baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai pelaporan anggaran dan keuangan. Demikian unsur-unsur atau sub-unsur dari unsur lingkungan pengendalian secara terinci. Selanjutnya akan kita bahas unsur-unsur yang lain, yaitu penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Para mahasiswa yang berbahagia, kita sekarang memasuki unsur yang kedua, yaitu penilaian risiko. Instansi pemerintah harus melakukan penilaian risiko untuk menjamin bahwa tujuan organisasi pemerintah akan tercapai. Langkah pertama dalam penilaian risiko adalah penetapan tujuan instansi secara keseluruhan. Tujuan instansi harus diidentifikasi secara sistematis agar bisa diidentifikasi dengan baik. Penetapan tujuan instansi pemerintah harus sesuai dengan ketentuan, dimulai dari penyusunan renstra yang diturunkan dari renstra pemerintah sampai ke penyusunan renstra eselon 2, kemudian disiapkanlah penilaian kinerja berupa penetapan indeks kinerja utama. Seluruh tujuan tersebut harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota organisasi, sehingga bisa mendapatkan umpan balik dan menimbulkan komitmen bagi anggota organisasi untuk mencapainya bersama-sama. Selanjutnya, instansi pemerintah juga harus menetapkan tujuan dari setiap kegiatan. Disinilah inti atau dimulainya identifikasi risiko, yaitu apabila tujuan dari masing-masing kegiatan atau kelompok kegiatan telah dapat diidentifikasi. Selanjutnya, baru langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi risikonya. Pimpinan instansi pemerintah harus menggunakan metodologi yang sistematis untuk mengidentifikasi risiko yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah. Di Kementerian Keuangan, kita menggunakan pendekatan ISO 31000 untuk melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring risiko. Banyak metode yang bisa digunakan dalam rangka identifikasi risiko, baik metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Risiko yang diidentifikasi juga harus menyangkut baik risiko yang dari eksternal maupun risiko yang internal. Risiko eksternal misalnya risiko yang timbul dari perkembangan teknologi, risiko berubahnya situasi dan kondisi lingkungan, dan juga perubahan dalam kondisi yang terdekat ini karena adanya pandemi. Itu harus diidentifikasi dengan baik. Risiko eksternal juga muncul karena adanya perubahan regulasi dan peraturan. Demikian juga risiko yang timbul dari persaingan bisnis ataupun tindakan dari kompetitor kita. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis risiko ini dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko dan frekuensi atau probabilitas risiko tersebut akan terjadi. Lakukanlah analisis risiko sesuai dengan tujuan daripada kegiatan dan risiko yang sudah diidentifikasi tadi. Pimpinan-pimpinan dan pegawai instansi pemerintah yang bersangkutan harus diikutsertakan dalam melakukan identifikasi dan analisis. Instansi pemerintah, pimpinannya juga harus melakukan identifikasi risiko dan mengelola risiko dalam rangka perubahan. Selama masa perubahan, sebuah proyek yang sangat cepat itu sudah akan terjadi, sehingga
pemerintah atau instansi pemerintah harus lebih cermat lagi melakukan identifikasi dan analisis risiko sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari segi regulasi maupun perubahan struktur maupun organisasi maupun prosedur yang berjalan di organisasi. Instansi pemerintah juga harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang sangat penting yang muncul karena adanya perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih strategis yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas sampai ke menteri dan presiden. Demikian kira-kira berkenaan dengan unsur penilaian risiko. Selanjutnya kita memasuki unsur kegiatan pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses manajemen risiko. Kebijakan-kebijakan tersebut banyak metodenya, ya. Pertama, misalnya dalam bentuk review, ya. Review atas kinerja instansi pemerintah. Itu salah satu bentuk dari kegiatan pengendalian yang bisa dilakukan oleh pimpinan pemerintah. Kemudian juga pembinaan sumber daya manusia. Ini salah satu bentuk kegiatan pengendalian yang penting karena internal control atau pengendalian intern dijalankan oleh manusia-manusia. Kegiatan selanjutnya adalah pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Tidak dapat dipungkiri, di masa kini penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi sangat masif di sebuah organisasi, khususnya di Kementerian Keuangan. Sehingga kita harus mengendalikannya dengan baik general control maupun application controlnya, ya, baik kontrol-kontrol atau pengendalian yang bersifat umum maupun pengendalian terhadap aplikasi. Juga pengendalian fisik atas aset, pengendalian akses terhadap fasilitas, itu harus dilakukan. Nah, itulah salah satu bentuk aktivitas pengendalian. Juga dilakukan review atas indikator dan ukuran kinerja. Ukuran kinerja harus diukur secara berkala, sehingga kita mengetahui sampai sejauh mana kita berjalan dan apa yang ke depan harus kita jalankan. Yang keenam adalah pemisahan fungsi. Ini biasa bahwa pengendalian intern, salah satu core di kegiatan pengendalian adalah adanya pemisahan fungsi, di mana tidak ada seorang pun yang menjalankan proses atau fungsi dari awal sampai akhir, sehingga itu akan memperbesar kemungkinan melakukan fraud. Kemudian yang ke-7 adalah otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Transaksi-transaksi atau kejadian penting harus diotorisasi sesuai dengan kewenangannya. Misalnya, disposal aset, ya, penjualan aset, atau pemberhentian penggunaan aset. Itu harus diatur sehingga memiliki tingkat-tingkat arestasi tertentu. Misalnya sampai sejumlah tertentu, otorisasinya diatur sampai tingkat tertentu pula. Kemudian perlunya pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Setiap transaksi dan kejadian harus dicatat tepat waktu, sehingga transaksi selalu up to date, ya. Dan itu sudah tidak menjadi masalah lagi dalam lingkungan yang sudah IT-nya sudah masif. Kemudian pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. Ini juga penting untuk mencegah tidak terjadinya perubahan atau ada unsur kesengajaan untuk merubah data sehingga data yang diperoleh itu menjadi tidak valid. Kemudian akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Sumber daya yang digunakan harus kita catat dan kita record dan kita perhatikan serta kita gunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang datang. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian yang penting. Itulah sub-sub unsur aktivitas pengendalian yang merupakan internal control atau pengendalian intern yang lebih tangible, yang lebih real,
yang lebih nyata dan bisa dilihat secara kasat mata, yaitu aktivitas pengendalian. Para mahasiswa yang berbahagia, unsur yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Unsur ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Informasi-informasi itu harus dikumpulkan baik dari eksternal maupun internal organisasi. Pemerintah yang harus memiliki kerangka waktu yang jelas, karena informasi dan komunikasi yang relevan mensyaratkan ketepatan waktu dan kecepatan. Informasi yang bermanfaat tetapi waktunya sudah terlalu lama menjadi tidak bermanfaat. Informasi dari sumber internal dan eksternal dapat disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bagian dari laporan instansi pemerintah tersebut sehubungan dengan pencapaian kinerja misalnya. Dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Informasi yang terkait harus sudah diidentifikasi, diperoleh, dan didistribusikan kepada pihak yang berhak. Agar pihak yang berhak itu dapat memanfaatkan informasi, yaitu untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, komunikasi. Pimpinan instansi pemerintah harus memastikan terjadinya komunikasi internal yang efektif. Ya. Jadi, harus memberikan arahan yang jelas, apa keinginannya, apa mimpi-mimpi dari seorang pimpinan, apa bayangannya pimpinan terhadap organisasi ini di masa depan, harus dikomunikasikan dengan baik. Demikian juga tugas yang diberikan kepada anak buah atau tugas yang diberikan kepada bawahan harus jelas dan spesifik sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian juga harus dibuka adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai untuk menyampaikan rekomendasi atau penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilakukan. Sehingga dengan demikian akan tercipta sebuah self-healing organization. Organisasi yang menyembuhkan dirinya sendiri dengan adanya mekanisme pemberian masukan dari bawahan kepada atasan berkenaan dengan penyempurnaan kegiatan. Kemudian pimpinan instansi pemerintah juga harus sering berkomunikasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan terus melaporkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah mengenai kinerja, risiko, inisiatif-inisiatif penting dan kejadian penting lainnya yang berlangsung di organisasi sehingga bisa diberikan sebuah assurance yang independen dan objektif untuk kebaikan organisasi di masa depan. Pimpinan instansi pemerintah juga harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif dan memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, atau operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya. Bentuk dan sarana komunikasinya sangat beragam, jadi harus dipertimbangkan efektivitas dan efisiensinya sehingga informasi tersebut bisa sampai kepada resipien dengan baik. Unsur selanjutnya adalah unsur terakhir dari SPIP kita adalah pemantauan. Pemantauan pengendalian intern ini merupakan yang terakhir, ya, unsur yang terakhir. Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian intern ini dilaksanakan melalui pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi, hasil audit, dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan secara day to day, ongoing basis, yaitu berdasarkan kegiatan sehari-hari. Setiap ada bawahan yang sedang mengerjakan sesuatu, dilakukan pemantauan sejauh mana mereka bekerja dan sejauh mana pencapaian sampai dengan waktu yang terakhir. Oleh karena itu, pemantauan berkelanjutan ini pada hakikatnya adalah melekat dalam kegiatan sehari-hari dari organisasi tersebut. Kemudian ada juga evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah ini bisa dilakukan oleh di dalam intern organisasi, yaitu di mana kita menunjuk sebuah unit atau sebuah divisi atau seseorang menjalankan fungsi untuk melakukan evaluasi terpisah secara berkala, periodik. Mungkin bulanan, tribulanan, setengah tahunan, atau evaluasi tahunan.
Kemudian dilakukan juga review atau pemantauan terhadap tindak lanjut, rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Itu harus dipantau juga sejauh mana kita menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh assurance provider, baik internal auditor maupun external auditor. Demikian secara singkat unsur-unsur dan subunsur dari SPIP sebagaimana ketentuan di PP 60 tahun 2008. Selanjutnya akan kami uraikan bagaimana peran SPIP itu di organisasi pemerintah di masa modern ini. Peran SPIP di organisasi instansi pemerintah di masa kini, pertama, bisa mendorong terwujudnya pimpinan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi role model bagi pengembangan organisasi dan juga bagi implementasi pengendalian intern di unit organisasinya. Di era modern ini, ucapan, perbuatan, pikiran dari pejabat pemerintah terekam dalam berbagai media komunikasi dan tersebar luas dengan cepat. Oleh karena itu, pimpinan harus menjaga keselarasan ucapan dan perbuatannya. Ini sesuai dengan tadi pendekatan, yaitu untuk menjaga komitmen terhadap integritas dan penegakan nilai-nilai etika. Kepemimpinan yang kondusif juga semakin penting artinya di masa modern ini. Pimpinan harus memberikan keteladanan kepada bawahannya dan masyarakat dalam setiap ucapan dan tindakan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Semua pimpinan instansi pemerintah harus menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi bawahannya dan bagi lingkungan masyarakat untuk menjaga reputasi instansi pemerintah tersebut. Kedua, adalah peran SPIP adalah mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang berintegritas dan beretika. Ya, sesuai dengan tadi subunsur yang pertama. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip ini akan mewujudkan aparat pemerintah yang berintegritas dan beretika. Ini akan menjauhkan instansi pemerintah dari kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga masyarakat semakin puas dilayani oleh aparat atau oleh instansi pemerintah tersebut. Sebagai contoh, di PMK 190 itu tentang kode etik dan kode perilaku pegawai negeri sipil, telah dilakukan pelatihan mengenai kode etik kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan secara e-learning. Selanjutnya, peran SPIP di masa modern ini bagi instansi pemerintah adalah mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang kompeten, karena tadi ada komitmen terhadap kompetensi, penerapan merit system, pemberian remunerasi dan juga kompensasi, pemberian penghargaan atas kinerja dilakukan berdasarkan merit system. Tidak ada like and dislike, ya. Promosi, mutasi dan sebagainya dilakukan secara objektif, sehingga hal ini akan menimbulkan aparatur pemerintah yang semakin kompeten. Semakin tinggi aparatur pemerintah, kalau dia dihasilkan dari sebuah sistem, merit system yang baik, maka bisa dipastikan yang menduduki jabatan adalah orang-orang yang terseleksi dan memiliki kompetensi yang baik. Di Kementerian Keuangan sudah menerapkan manajemen talenta dan assessment center untuk menghasilkan calon pemimpin yang kompeten, sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga terjamin standar kompetensi bagi para pejabat yang akan dilantik. Selanjutnya adalah mendorong terwujudnya birokrasi yang efisien. Era modern ini menuntut organisasi yang agile, yang lincah. Sulit kita membayangkan organisasi yang lamban, apalagi dalam adanya pandemi akhir-akhir ini, COVID-19. Organisasi yang lamban dalam menyikapi sebuah perubahan seperti ini akan semakin ditinggalkan
dan akan semakin jatuh reputasinya apabila tidak bisa menghandle perubahan yang cepat. Organisasi yang fit for purpose sangat dibutuhkan karena perubahan zaman sedemikian cepat dan sehingga dengan tetap menjaga efisiensi organisasi. Kemudian yang kelima adalah mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis antar instansi pemerintah. Permasalahan yang kita hadapi sering sekali mensyaratkan koordinasi yang ketat, ya, dan lintas sektoral. Seperti COVID ini harus diatasi atau harus ditanggulangi oleh lintas sektoral, baik dari sektor kesehatan maupun dari sektor ekonomi. Tidak bisa yang satu berjalan sendiri, karena itu berbahaya. Dibutuhkan kerjasama yang baik. SPIP sudah mewajibkan bahwa instansi pemerintah harus bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain sebaik-baiknya, sehingga bisa tercipta sinergi dan pada akhirnya masyarakat akan terlayani dengan baik. Selanjutnya, SPIP ini juga bisa membantu pemerintah untuk mengantisipasi kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Implementasi unsur kedua, yaitu penilaian risiko di sektor publik, akan segera membuat instansi pemerintah itu berubah dari organisasi yang tadinya berlaku selaku pemadam kebakaran menjadi organisasi yang lebih proaktif, organisasi yang lebih mengantisipasi kejadian sebelum permasalahan ataupun risiko itu terjadi. Para mahasiswa yang budiman, kita lanjut kepada fungsi SPIP di organisasi instansi pemerintah yang modern. Adalah membantu instansi pemerintah untuk memaksimalkan kesempatan atau opportunity pada lingkungan yang baru. Di era modern, manajemen risiko tidak hanya melihat kepada risiko-risiko yang bersifat negatif atau risiko-risiko yang akan menghambat, mengganggu, atau menurunkan tujuan organisasi kita, tetapi juga upside risk yang berupa opportunity atau kesempatan. Era modern ini, organisasi pemerintah harus mampu mengeksplor atau memanfaatkan risiko positif itu untuk bisa melampaui pencapaian-pencapaian target-target atau tujuan yang telah ditetapkan. Era modern juga tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Organisasi pemerintah harus memaksimalkan penggunaannya sehingga masyarakat menjadi terlayani dengan baik. Pemanfaatan payment gateway yang semakin bervariasi harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan daerah. Para mahasiswa sekalian, yang kedelapan adalah mendorong terwujudnya kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Masyarakat di era modern menuntut instansi pemerintah untuk semakin transparan dan akuntabel. Instansi pemerintah harus menjawab tuntutan tersebut, salah satunya dengan menyusun laporan keuangan yang handal. Hal ini selaras dengan tujuan SPIP, yaitu memberi keyakinan yang memadai bagi tercapainya keandalan pelaporan keuangan. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang handal tersebut, instansi pemerintah dapat mengimplementasikan konsep-konsep yang berkembang di era modern, misalnya data analitik dan continuous monitoring. Pemanfaatan data analitik ini dapat membantu instansi pemerintah untuk mengidentifikasi area-area yang berisiko terjadinya fraud. Dengan memitigasi risiko fraud tersebut, instansi pemerintah akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang handal. Adapun pemanfaatan continuous monitoring dapat membantu instansi pemerintah untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya anomali atau kesalahan terkait dengan penyusunan laporan keuangan, terutama kesalahan-kesalahan mekanis dalam bentuk angka-angka yang tidak wajar, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya salah saji material. Penerapan data analitik dan continuous monitoring ini selaras dengan SPIP yang mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Selain berkenaan dengan penyajian laporan keuangan yang handal, akuntabilitas instansi pemerintah juga diwujudkan dengan penyusunan laporan kinerja. Untuk menghasilkan laporan kinerja tersebut, instansi pemerintah harus melakukan penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, serta review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
Berkenaan dengan transparansi, sesuai SPIP, pemerintah harus memanfaatkan berbagai sarana komunikasi untuk mengkomunikasikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang dihasilkan tersebut dalam berbagai moda. Ya. Kita menyajikan dalam website, dalam WA, dalam news flash, dan sebagainya. Kemudian manfaat SPIP selanjutnya adalah mengamankan aset-aset pemerintah. Seiring dengan terbatasnya lahan yang tersedia, maka okupasi atas aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah makin marak. Pendudukan aset-aset pemerintah oleh orang-orang yang tidak berhak semakin banyak terjadi, semakin terbatasnya sumber daya, sehingga sumber daya itu menjadi mahal sekali. Banyak faktor, misalnya tidak ada bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh pemerintah, asetnya ditelantarkan, atau proses serah terima yang tidak sempurna. Oleh karena itu, SPIP mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian, terutama pengendalian fisik atas aset, sehingga aset-aset tersebut tidak bisa diokupasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, SPIP akan membantu proses pembelajaran pemerintah di masa mendatang atas transaksi dan kejadian penting di masa sekarang. SPIP mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian, diantaranya pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dan dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting. Dengan kegiatan pengendalian tersebut, masyarakat dan pemerintah di masa mendatang akan mendapatkan informasi yang up to date sebagai bahan pembelajaran, sehingga terciptalah sebuah loop yang sangat sempurna, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, kemudian pertanggungjawaban itu digunakan kembali untuk perencanaan, sehingga loop-nya itu bisa penuh. Pada waktu krisis seperti ini, COVID-19, kebijakan dan implementasi yang berkait dengan COVID-19 harus direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan dengan baik juga. Yang ke-11, SPIP di masa modern ini juga bisa membantu memastikan tercapainya tujuan pemerintah secara efektif dan efisien. Salah satu tujuan SPIP dalam hal ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Keyakinan tersebut dapat dihasilkan oleh APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, melalui kegiatan pengawasan intern yang mencakup audit, review, evaluasi, dan pengawasan lainnya. Tentu saja hasil pengawasan tersebut harus ditindaklanjuti oleh manajemen untuk meminimalkan dampak atau mengeliminasi penyebab utama atau root cause dari suatu isu atau suatu permasalahan. Selain fungsi APIP tersebut, di Kementerian Keuangan juga diterapkan konsep 3 line of defense, 3 lini pertahanan, di mana di lini pertahanan pertama adalah manajemen pemilik proses bisnis, lini pertahanan kedua adalah unit kepatuhan internal, dan lini pertahanan ketiga adalah Inspektorat Jenderal selaku APIP. Unit kepatuhan internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu manajemen unit kerja atau lini pertahanan pertama dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern. Hasil pemantauan pengendalian intern tersebut menjadi dasar bagi pimpinan unit kerja untuk menyusun pernyataan efektivitas pengendalian intern di unit kerjanya. Demikian yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan SPIP dan manfaatnya di instansi pemerintah modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang.